Salam saudara. Sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari kita mau berdoa bersama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa. Dan sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan buka hati kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, saya ingin memberikan judul untuk perenungan kita saat ini, darah yang tercurah, bukti ketaatan. Bahwa di dalam bagian firman Tuhan mengatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Darah yang dicurahkan adalah sebuah syarat bagi pengampunan dosa. Darah yang bagaimana? Itu darah yang tidak cacat dan tidak bercela. Karena kita diselamatkan bukan karena semua perbuatan baik kita, tetapi karena kasih Allah kepada manusia. Yesus yang tidak berdosa itu dijadikan berdosa oleh karena kita, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita. Nah, apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah bukti ketaatannya kepada kehendak Bapa. Yesus memberikan sebuah ketaatan total di dalam pelayanannya. Ya bukan hanya taat saat mau disalib, tetapi dia taat sampai mati di kayu salib. Dia mati, dia yang tidak bersalah menanggung pelanggaran kita. Nah, ada dua hal yang berhubungan di sini. Ada dua hal, yaitu ketaatan dan keselamatan. Jadi ketaatan Yesus ini menghasilkan keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Keselamatan untuk manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, teman-temanku yang terkasih, mungkin di momen Paskah ini, mungkin baru tahun ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, untuk mengadakan ibadah Paskah bersama. Tapi lewat momen Paskah ini, kita mau meneladani sikap yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, yaitu yang pertama kita belajar bahwa taat terkadang menyakitkan. Ketaatan membutuhkan penundukan diri. Ada hal-hal yang di dalam diri kita itu di stop. Apa yang di stop? Ego kita. Dan orang-orang yang mempunyai ketaatan
memberikan penundukan diri. Artinya apa? Menempatkan ego itu di bawah. Kita mempunyai idealisme, kita mempunyai prinsip pribadi lepas pribadi. Tetapi terkadang karena sebuah ketaatan kepada pribadi atau kepada lembaga di atas kita, maka mau tidak mau kita harus patuh. Semisal di sekolah, semisal di pekerjaan kita, di tempat kerja kita, ada aturan-aturan yang mengikat kita, yang seharusnya itu tidak selaras dengan prinsip atau idealisme kita. Tetapi karena kita berada di sana, kita harus taat dan patuh. Saat ini kita ingin berkumpul. Mungkin ada yang sudah lelah berdiam diri, lelah untuk stay at home. Tetapi kita tidak ingin mempunyai perilaku yang tidak taat. Ketidaktaatan adalah sebuah tindakan yang keliru. Saudaraku, tunjukkanlah kita adalah anak muda yang taat. Tunjukkan bahwa kita adalah generasi-generasi yang bisa diatur, yang taat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketaatan membuktikan iman. Jika yang kelihatan saja tidak bisa kita taati, apakah kita bisa mengatakan saya taat kepada Tuhan, kami taat kepada Tuhan? Jadi, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketaatan ini juga dilakukan, kita perlu lakukan kepada lembaga ataupun pribadi di atas kita. Untuk apa? Bukan untuk kesenangan mereka, tetapi untuk kepentingan bersama. Bisa bayangkan jika di jalan, di lalu lintas kita memakai ego kita, apa yang terjadi? Kecelakaan. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Terjadi kekacauan jika mengikuti ego masing-masing. Untuk itu kenapa kita harus taat? Untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan keselamatan bersama. Ketaatan kita kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengatur kepentingan umum harus kita patuhi sebagai bukti iman kita. Jadi ketika kita saat ini berada di rumah, ada yang bekerja dari rumah, ada yang sekolah dari rumah, belajar dari rumah, rasanya aku sudah pengen untuk nongkrong bareng, aku pengen ketemu teman-teman, pengen kumpul-kumpul lagi. Tetapi saat ini kita mencoba untuk taat seperti Tuhan Yesus, tidak mementingkan egonya sendiri, tidak mementingkan diri, tetapi dia boleh taat sampai mati di kayu salib. Dan bisa bayangkan, jika Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa, tidak akan ada keselamatan untuk kita. Dan inilah sebagai bukti iman kita kepada Tuhan yang telah memberi kekuasaan itu kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga untuk mengatur keselamatan semua orang. Saudaraku yang terkasih, sama seperti Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita untuk taat, meski bagi Yesus itu menyakitkan. Ingat, apa yang diderita oleh Yesus itu menyakitkan. Bukan seperti digigit semut penderitaan Yesus, tapi sungguh mengerikan.
apa yang digambarkan lewat penderitaannya. Tapi dari ketaatannya memberi keselamatan. Dari ketaatannya ini menyelamatkan. Dan kita menaati semua himbauan pemerintah supaya kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi menyelamatkan orang lain. Bisa dibayangkan jika hal ini tidak dihiraukan oleh generasi kita, semua bisa menjadi kacau. Untuk momen saat ini kita hanya menaati peraturan, menaati himbauan ini untuk menyelamatkan bukan diri kita sendiri, tetapi keluarga kita, orang di sekitar kita, teman-teman kita. Kita meniadakan egoisme kita dulu untuk menciptakan keselamatan bagi orang lain. Amin.